Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hamdan Azudi. Di sini saya ingin menampilkan hasil analisis saya tentang Analysis of Nazi Domination in Jojo Rabbit with Hegemony Approach. Dari judulnya sudah jelas bahwa analisis saya ini menyangkut pautkan tentang pendekatan hegemoni di dalam sebuah film yang berjudul Jojo Rabbit. Kita masuk ke bagian introduction-nya. Perlu saya sedikit jelaskan tentang sinopsis dari film. Film ini berfokus kepada seorang anak bernama Jojo Buzler. Ya, dia dijuluki sebagai Jojo Rabbit karena dia tidak mampu membunuh seekor kelinci yang disuruh oleh perwira pada film ini, dan dia kemudian dianggap pengecut dan diberi julukan Jojo Rabbit. Itu juga termasuk kenapa film ini disebut Jojo Rabbit. Di film ini kita berfokus kepada Jojo yang memiliki masalah karena dia mengetahui bahwa ibunya menyembunyikan seorang anak Nasrani di loteng dinding kamarnya, dinding kamar ibunya. Nah, Jojo ini di film ini dijelaskan bahwa Jojo ini melakukan berbagai cara untuk mengusir anak Nasrani ini yang bernama Elsa untuk keluar dari rumahnya. Berbagai cara dilakukan Jojo hingga sampai dia menipu si Elsa ini bahwa tunangannya itu tidak lagi mau dengannya dengan memasukkan surat yang dikirim dari tunangannya Elsa. Cuman di sini itu dari lama kelamaan ditampakkan bahwa Jojo dan Elsa ini dengan berbagai macam masalah yang terjadi, mereka itu mulai berteman di sini. Jojo mulai menyukai Elsa dan mulai berpikir Nasrani itu tidak seburuk itu. Oh ya, perlu dijelaskan juga informasi di sini. Nazi itu di film ini sangat melarang adanya kaum Nasrani. Jika ditemukan ada kaum Nasrani atau orang yang membantu kaum Nasrani, itu sama saja seperti pengkhianatan atau pembelotan, sehingga itu akan diberikan hukuman mati kepada pihak yang bersangkutan. Nah, di sini Jojo tahu ibunya menyembunyikan seorang anak Nasrani, dan ini dia tidak ingin bahwa pihak petinggi Nazi itu tahu kalau ibunya menyembunyikan seorang anak Nasrani. Nah, puncak dari film ini terjadi ketika seorang petugas yang melakukan inspeksi ke rumah Jojo. Di sini petugas itu menemukan bahwa mencurigai bahwa ada sedikit kejanggalan pada tempat tinggalnya Jojo. Nah, dari sini karena Jojo dan Elsa ini sudah lumayan dekat, Elsa kemudian secara terpaksa dia berpura-pura sebagai kakak Jojo yang sudah mati. Nah, di sini salah satu petugasnya sadar bahwa kakak si Jojo ini sudah mati, namun dia menyembunyikan firasatnya itu, sehingga pada bagian akhir scene itu para petugasnya pergi tanpa terjadi apapun. Namun di scene selanjutnya kita diperlihatkan bahwa Jojo ketika bermain di alun-alun, dia melihat ibunya sudah digantung oleh pihak Nazi. Jadi ternyata pihak Nazi itu tahu bahwa ibunya Jojo ini adalah salah satu pengkhianat dan pembelot kaum Nazi, sehingga dia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di alun-alun. Nah, di bagian akhir cerita itu diperlihatkan bahwa Jerman atau Nazi itu diserang oleh pasukan sekutu, yaitu pasukan dari Uni Soviet dari berbagai negara juga. Dan di sini Jerman mengalami kekalahan, pihak Nazi itu kalah total.
dan diberitahu juga pemimpin Nazi di sini yaitu Adolf Hitler itu juga sudah mati oleh dari pasukan sekutu. Jadi di sini di bagian akhir ini Nazi itu porak-poranda, hancur total, dan pasukan Uni Soviet itu berhasil menembus daerah Nazi. Terus di Jojo ini diperlihatkan bahwa walaupun dia sedih karena negaranya kalah, itu Jojo kembali ke rumah dan memberitahu Elsa. Walaupun ada sedikit kesedihan, Jojo itu tetap mengikhlaskan hatinya dan membawa Elsa keluar rumah, yang mana Elsa belum pernah keluar sejak lama karena bersembunyi di loteng rumah Jojo. Nah, di sini diketahui bahwa Nazi itu adalah pihak yang memiliki dominasi terkuat di film ini, dan Jojo dan masyarakat lainnya itu merupakan pihak bawahan, yaitu pihak yang didominasi di film ini. Nah, di sini saya ingin melakukan analisis tentang Nazi, yang mana sebagai pihak yang paling dominan di sini, bagaimana cara Nazi itu melakukan dominasi sehingga terjadinya hegemoni pada film ini. Dan kita bisa lanjut ke slide selanjutnya, yaitu problem formulation dan objective. Di problem formulation itu saya menuliskan bahwa ada what form of domination did the Nazi impose in German society, yaitu apa bentuk dominasi yang dilakukan Nazi kepada masyarakat Jerman. Bagaimana Nazi melakukan dominasi kepada pihak Jerman sehingga terjadi hegemoni. Terus ada juga how the Nazi maintain their dominance over German society. Bagaimana Nazi mempertahankan dominasi dari pihak masyarakat Jerman. Bagaimana masyarakat Jerman itu tetap merasa Nazi itu masih bisa Nazi itu bagaimana cara Nazi mempertahankan masyarakat Jerman untuk didominasi. Nah, di sini juga saya mencantumkan research objektif, yaitu to analyze the power wielded by the Nazi in Jojo Rabbit. Bagaimana power yang dimiliki Nazi dalam Jojo Rabbit ini. Di sini saya ingin menganalisis menggunakan teori hegemoni juga tentang kekuatan atau kekuasaan dari Nazi di film Jojo Rabbit. Terus yang kedua, menganalisis how to Nazi maintain their hegemony. Bagaimana Nazi mempertahankan hegemoni yang terjadi pada film ini. Bagaimana cara-cara Nazi untuk membuat masyarakat Jerman itu tetap di bawah dominasi mereka. Terus kita lanjut ke significant limitation. Di significant saya menuliskan bahwa this study helped identify the form of hegemony that occurred in the film Jojo Rabbit. Terus yang kedua, understanding the form of domination practiced by the Nazi in the film Jojo Rabbit. Nah, di sini keuntungan yang didapatkan dari hasil research ini adalah pembaca bisa mengidentifikasi bagaimana bentuk dari hegemoni power yang dilakukan oleh Nazi dalam film Jojo Rabbit ini. Ini bisa menjadi kajian-kajian untuk penelitian selanjutnya juga tentang apabila ada peneliti yang ingin juga mengambil hegemoni untuk dilakukan. Terus ada juga yang paham bagaimana bentuk dominasi yang terjadi yang dilakukan Nazi di dalam film Jojo Rabbit. Ini juga bentuk kontribusi dari research ini, di mana bisa diketahui bagaimana apa bentuk dominasi yang dimiliki oleh Nazi di film Jojo Rabbit. Itu bisa menjadi terobosan-terobosan terbaru juga untuk membantu research peneliti-peneliti untuk masa ke depan. Terus batasan atau limitation. Di bagian limitation saya menuliskan bahwa this research focus on the form of domination despite depicted in the film. And second one, this research does not related to the representation of Nazi in real world. Jadi di research ini saya mengatakan bahwa research ini
sangat objektif, yang mana itu hanya berfokus pada film ini saja, yaitu tentang analisis hegemoni, tentang analisis Nazi power, Nazi domination dalam film Jojo Rabbit. Tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal lain. Terus ini juga tidak ada sangkut pautnya dengan Nazi yang ada pada dunia nyata, Nazi yang sesungguhnya, Nazi yang kita tahu. Ini research ini tidak ada menyangkut pautkan atau merelevansikan Nazi yang ada dalam sejarah dengan Nazi yang ada film di Jojo Rabbit ini. Terus kita lanjut ke preview studies. Di preview studies, setelah saya melakukan sedikit research bahwa Jojo Rabbit ini memang sudah banyak dilakukan, dijadikan sebagai bahan kajian, cuman tidak ada yang menyangkut pautkan tentang power atau hegemoni. Malahan ketika saya tengok itu Jojo Rabbit itu banyak dikaji tentang sebuah directed speech yang ada pada percakapan mereka. Jadi di riset-riset sebelumnya itu hanya berfokus pada analisis directive speech yang ada pada Jojo Rabbit. Jadi menurut saya kajian hegemoni ini sangat bisa untuk dilakukan diterapkan dalam film Jojo Rabbit ini. Terus kita masuk ke theoretical framework. Di dalam teori ini saya menggunakan teori Antonio Gramsci. Menurut Antonio Gramsci, hegemoni adalah sebuah dominasi yang dilakukan pihak dominan kepada pihak bawahan, pihak subordinatif, tanpa ada paksaan atau tanpa ada kekerasan. Jadi dominasi yang dilakukan oleh pihak dominan di sini adalah mereka melakukan dominasi dengan cara menanamkan common sense kepada pihak bawahan. Jadi pihak bawahan yang didominasi ini tidak sadar bahwa mereka itu sedang didominasi atau menganggap hal yang terjadi itu adalah hal normal. Ini menjadi teori yang menarik untuk diterapkan di dalam Jojo Rabbit sendiri. Terus kita masuk ke bagian metodologi. Di bagian metodologi ini saya mengambil metode qualitative approach. Jadi di teori ini saya tulis the study use a qualitative approach based on Antonio Gramsci theory of hegemony of power with the object research being the film Jojo Rabbit. Jadi film ini di metode ini saya akan melakukannya secara kualitatif approach, dan saya akan memisahkan pihak dominan di pihak subordinate. Saya akan mengambil statement-statement yang ada di film itu, dialog-dialog yang ada di film, dan itu saya akan menganalisis berdasarkan dari research objektif saya. Dan ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang dan lanjutan dari research saya akan dilanjutkan untuk ke video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.